Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih beribadah di rumah, biarlah tetap sukacita surga tidak menghalangi kita untuk terus memuji Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita persiapkan setiap hidup kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh terus menguatkan setiap kehidupan kita. Kita mau katakan sama-sama bahwa Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak disembah. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, haleluya.
katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sekali lagi katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk saudara-saudara semua yang saya kasih di dalam Tuhan. Saudara yang sedang beribadah, baik ibadah di gereja maupun saudara yang sedang mengikuti ibadah online di rumah saudara masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkanlah hati kita, persiapkanlah pendengaran kita, agar kita benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membawa hidup kita semakin lebih mengenal firman dan mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita akan berdoa Bapak dan Ibu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur ya Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha besar, Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapa yang telah menjadikan hari ini di mana kami boleh kembali, boleh ada sebagaimana ada. Engkau ciptakan lagi satu hari bagi kami. Tuhan berikan hari yang baru, berkat yang baru, kehidupan yang baru. Dan ini
kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman yang akan kami terima ini, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di tengah situasi apapun yang ada Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Dan saudara juga yang ada di gereja yang sedang mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan atau firman Tuhan hari ini yang saya angkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saat kita mendengar pembacaan atau yang kita ikuti bersama dalam membaca ayat-ayat ini, ada hal-hal yang kita temukan di sini. Apa yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, siapa Tuhan itu dan bagaimana sifatnya Tuhan itu dan apa saja yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia atau orang-orang yang sudah dipilih Tuhan atau orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah good news. Ya, berita yang baik, berita yang bagus, berita yang menyenangkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap orang boleh dikatakan semua orang paling senang bila mendengar berita yang baik. Amin. Dibandingkan dengan berita yang buruk atau berita yang tidak menyenangkan. Ya, berita baik selalu membawa sukacita, membawa kegirangan, membawa sorak-sorai dan pujian. Namun apabila datangnya kepada kita adalah berita yang buruk, maka itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Karena berita buruk itu seringkali membawa kepada suatu keadaan di mana hal yang tidak pernah kita inginkan. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba COVID-19 datang dan membawa banyak dampak buruk bagi semua orang. Ini merupakan sebuah berita yang sangat tidak menyenangkan. Ya, karena yang ada hanya berita yang sangat menyedihkan. Berita tentang orang sakit, berita tentang orang mati. Ya, berita tentang orang yang susah mencari nafkah. Anak-anak sekolah yang terpaksa harus belajar di rumah. Orang-orang yang harus bekerja dari rumah. Orang tua yang mulai mengeluh karena kesulitan dalam mengajar anak. Pengusaha-pengusaha bisnis semuanya mengalami hal yang sama. Sehingga para pelaku bisnis harus merumahkan para karyawan. Oleh karena mereka tidak bisa membayar karena usaha mereka juga terdampak atau terganggu. Negara juga mengalami krisis. Karena pendapatan negara berasal dari pajak yang diberikan rakyat dan usaha-usaha yang ada pun terganggu. Semua kena dampak dari apa yang namanya COVID-19 yang datangnya secara tiba-tiba. Yang tanpa diduga saudara membuat kehidupan berubah total. Ya, yang membuat kehidupan berubah total baik dalam hal perkara sosial kebersamaan kita harus tetap menjaga jarak. Dalam soal agama
Kita harus beribadah di rumah selama beberapa bulan terakhir ini. Dan masih banyak hal lain yang menimpa oleh karena keadaan yang buruk, yaitu datangnya COVID-19 yang tidak pernah diduga dan disangka. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan juga merasakan hal yang sama, ya. Hal yang sama, ada orang-orang yang terdampak, ya, masalah keuangannya. Namun ada juga orang-orang yang tidak terdampak masalah keuangan secara finansial. Mereka aman-aman saja. Karena gaji tetap mereka terima secara full, secara penuh. Namun di balik itu mereka juga terdampak. Waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Salah satu contoh adalah mungkin para medis, para dokter yang harus bekerja dan berjaga full untuk mengurus dan menangani pasien. Aparatur keamanan kita, baik dari kepolisian maupun tentara, juga terdampak. Walaupun secara finansial gaji mereka tidak terdampak, tapi waktu mereka, tenaga mereka harus mereka juga mengalami hal yang sama. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada orang-orang yang begitu sangat gelisah ketika kita mendengar berita-berita buruk yang sampai hari ini saudara, ya, kita melihat di kota besar di Jakarta masih banyak orang-orang yang terpapar oleh karena virus ini. Oleh karena apa masalahnya? Karena tidak taat, karena tidak patuh pada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah lewat protokol kesehatan. Namun hari ini mari saya akan mengajak saudara, pagi ini kita akan merenungkan kembali. Menyadarkan kita betapa tidak berdayanya manusia ketika terjadi sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Ya, kita hanya tahu bahwa Tuhan saja yang paling tahu apa yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, manusia harus menyadari bahwa manusia itu sangat butuh Tuhan. Manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Makanya saya mau katakan pagi ini, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Semua orang mengalami kesusahan yang sama. Orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, di dalam menghadapi masalah, kita masih punya pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya Tuhan. Dia yang berkuasa, sanggup untuk menolong kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara dan mendorong kita semua. Memotivasi kita semua. Ya, mari kita tetap mencari Tuhan. Mari kita tetap selalu datang kepada Tuhan dengan minta kekuatannya, supaya dalam perjalanan hidup yang seringkali musim berganti dalam hidup kita, kita tidak menjadi lemah. Kita akan tetap bangkit, akan terus bergairah dalam menjalani kehidupan kita di tengah situasi buruk sekalipun yang ada. Pembacaan Mazmur 34 ayat 16, ayat-ayat ini sungguh sangat luar biasa. Ayat 16 berkata begini, ini berita baik buat kita semua. Berita baik untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah berita buruk yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 berkata begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, ini berita baik buat kita. Alkitab katakan dalam Mazmur 34, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya Tuhan melihat situasi apa yang sedang terjadi sekarang. Tuhan melihat, Tuhan tahu keadaannya. Tuhan tahu kesulitan apa yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami. Maka pemazmur mengatakan matanya tertuju kepada orang-orang yang benar. Coba kita bandingkan ayat ini. Ya,
kita melihat di sini ayat-ayat yang lain berbicara kepada kita. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 berkata begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara, berita baik yang saya sampaikan kepada saudara, situasi mau seburuk apapun, situasi mau seberat apapun, musim begitu sulit, musim begitu berat yang harus kita lewati hari-hari ini. Alkitab menegaskan kepada kita, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, kita punya imam besar. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini berita baik buat kita saudara. Matanya tertuju kepada kita. Dia juga adalah imam besar yang agung. Yang turut merasakan apa yang sekarang ini sedang kita alami. Sedang terjadi dalam hidup kita. Maka kalau saudara lanjutkan dalam ayat yang ke-16 bagian B. Tadi matanya tertuju kepada orang benar. Bagian B. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Matanya melihat, telinganya mendengar kepada teriak mereka yang minta tolong. Makanya kenapa di atas tadi saya katakan jangan pernah saudara menjauhkan dirimu dari Tuhan. Di luar Dia, lepas dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan ada pertolongan yang datang kepada kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan, dikatakan kelemahan kita. Jadi berita ini adalah berita yang sangat baik buat kita. Kita punya imam besar yang turut bisa merasakan apa yang saya dan saudara rasakan hari-hari ini. Maka dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 berkata matanya melihat, matanya tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya kepada teriak orang-orang benar yang minta tolong. Saya sudah pernah mengatakan siapa itu orang benar. Menurut siapa kita adalah orang benar? Ya saudara. Ada dua prinsip tentang kata orang benar. Satu, kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Kita yang tidak benar dijadikan benar oleh karena Dia yang membenarkan kita. Artinya prinsip yang pertama, orang benar menurut apa yang dikatakan firman Allah karena kita sudah dibenarkan. Prinsip yang kedua adalah orang benar adalah orang-orang yang dalam tindak tanduk hidupnya dia senantiasa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Maka ayat-ayat ini berkata, mata Tuhan itu tertuju sama orang-orang benar. Teriakan kita minta tolong itu didengar oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya udah lama berdoa. Tapi kenapa sampai hari ini gak ada jawaban juga dari doa-doa saya. Saudara, saya seringkali mengulang-ulang perkataan ini. Menanti jawaban Tuhan itu jangan mengukur dengan waktu kita. Karena Tuhan punya waktu sendiri, cara sendiri kapan Dia akan menolong kita. Ini berita baik buat kita. Yang pertama adalah berita baik di tengah berita buruk, di tengah kondisi buruk
Alkitab bilang matanya tertuju kepada orang benar, telinganya juga tertuju kepada orang benar yang berteriak minta tolong. Dan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 berkata, imam besar kita yang maha agung itu, dia juga bisa turut merasakan apa yang menjadi kelemahan kita. Selama ini, apa yang membuat hidup saudara lemah? Apa yang membuat hidup saudara kehilangan gairah? Apa yang membuat hidup saudara merasa begitu sangat tidak berdaya? Apa yang membuat ini semua terjadi dalam hidup saudara? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan turut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan selama ini. Kesedihan, putus asa, frustasi, Tuhan tahu semua itu. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita tetapkan, ambil keputusan, hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Ayat berikutnya dalam ayat yang ke-17. Karena apa? Tuhan paling tidak suka orang-orang yang tidak mau melakukan hal seperti yang Tuhan inginkan. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ya, wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam ayat yang lain dikatakan, apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu adalah bentuk sikap takut akan Tuhan. Karena ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Maka sepatutnyalah kita mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Karena di dalam ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, Tuhan wajahnya melihat orang benar dan Tuhan telinganya mendengar teriakan mereka, seruan mereka, dan yang selanjutnya adalah melepaskan mereka. Ya, dia bukan cuma melihat, dia bukan cuma sekedar mendengar, tapi dia melepaskan, dia membebaskan, dia memberikan pertolongannya pada orang-orang yang benar. Tadi saya berkata, siapakah orang benar? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Apa definisi atau prinsip takut akan Tuhan? Adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Sebab ayat 17 dengan jelas berkata, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan akan melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Tapi ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati. Ya, orang yang patah hati itu menunjukkan sebuah kesedihan, sebuah keadaan putus asa, sebuah keadaan yang sudah tidak lagi punya gairah hidup. Mungkin ini pengalaman pernah dialami oleh anak-anak muda yang pernah patah hati. Tiba-tiba ditinggal atau diputuskan pacarnya atau orang yang sangat dia cintai. Ya, kemudian merasa kecewa. Patah hati, gak punya gairah. Bahasa keren anak sekarang adalah tidak bisa move on. Karena kecewa dan dia patah hati, akhirnya dia putuskan untuk mengasihani diri sendiri. Tapi ayat ini berkata, Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Patah hati di sini bicara dalam pengertiannya adalah orang-orang yang benar-benar hatinya berserah sama Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menyadari Tuhan, ini loh hati saya. Saya gak mampu loh Tuhan ngadapi ini. Saya gak sanggup Tuhan dengan kondisi yang saya alami ini. Ini dia merasa bahwa dia tidak punya lagi gairah dan semangat dalam hidup ini.
Ayat ini berkata, Tuhan dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong akan direndahkan. Tapi orang yang menyadari bahwa hidupnya sangat butuh Tuhan. Aku gak bisa hidup. Kalau orang patah hati dia berkata, aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Karena saya mencintai dia. Saudara, sama, ini gambaran yang menyatakan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku gak bisa hidup kalau tidak bersama dengan Tuhan. Maka Alkitab bilang, Tuhan dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau manusia saja ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, dia sangat merana, dia sangat kehilangan. Bagaimana dengan kita pagi ini? Apakah kita pernah merasa bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita sadar bahwa ini menjadi sesuatu hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan dekat dikatakan kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang berserah, orang-orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan aku gak bisa. Tanpa Tuhan aku gak bisa. Aku butuh Tuhan dalam hidupku. Seperti seorang anak muda yang patah hati. Yang kedua, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya orang-orang yang putus asa akan diangkatnya, tidak dibiarkannya hancur. Tapi dia akan diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Kalau hari ini hatimu remuk oleh karena persoalan hidup yang begitu sangat menekanmu. Kalau hari ini hatimu sedang kecewa dan gelisah dengan situasi yang kau alami. Dikatakan firman Allah, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Maka inilah good news, berita baik buat kita. Ketika dunia menyiarkan berita buruk, ketika dunia menyiarkan berita-berita yang menakutkan dan menggelisahkan. Hari ini saya bawa berita baik. Engkau punya Tuhan yang bisa mengembalikan hatimu yang remuk, hatimu yang patah. Dan Tuhan akan kembalikan kau menjadi orang-orang yang punya pengharapan dalam hidupmu. Jangan pernah kehilangan harapanmu. Harapanmu bukan sama manusia. Harapanmu bukan sama seseorang yang kau anggap adalah orang yang pantas untuk engkau andalkan. Harapanmu hanya pada Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Ayat 20 berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, hidup kita memang tidak luput dari masalah. Hidup kita tidak akan pernah luput dari persoalan. Hidup kita tidak akan pernah bebas dari yang namanya problem. Selama kita masih ada di dalam dunia ini. Kita mungkin mengalami hal yang buruk. Mengalami hal yang tidak menyenangkan. Alkitab bilang, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Meskipun banyak yang kita harus hadapi. Problem hidup yang begitu banyak. Tapi Alkitab berjanji, Tuhan akan melepaskan. Iya, tapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, yakinkanlah hidup kita. Bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan membawa kita keluar dari situasi buruk. Tuhan akan membawa kita keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Tidak akan selamanya kita dibiarkan dalam keadaan seperti ini. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 berkata begini. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku juga mengenal aku. Dia gembala yang baik. Jangan takut apapun hidupmu yang engkau hadapi. Dia gembala yang bertanggung jawab untuk mengembalakan dan memimpin kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan Mazmur 23. Kalau saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur ini berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan seterusnya. Di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayatnya yang ke-4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, pagi hari ini berita yang sangat baik buat kita. Saudara dan saya menyembah kepada satu Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala yang baik yang akan menyertai kita
menuntun kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menuntun kita ke air yang tenang. Sekalipun dunia bergelora, segala sesuatu bergejolak, Tuhan akan bawa kita ke tempat yang tenang. Karena itu Mazmur 34 tadi yang kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan yang akan mengeluarkan mereka dari kesesakan. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dan Tuhan akan menyelamatkan jiwa yang remuk. Saudara-saudara, ini harus kita pahami. Ini berita baik buat kita. Larilah, carilah Tuhan. Selagi Tuhan masih kita berkenan kita temui. Ya, Tuhan baik. Ini berita buat kita. Ibrani 4 ayat 15 tadi berkata, imam besar kita itu dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saya mau katakan, mari kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Di tengah kondisi situasi hidup yang dia alami. Abraham dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Abraham menjadi sebuah motivasi yang memotivasi penyemangat hidup kita. Sebagai orang beriman yang dilakukan Abraham pada saat Allah berjanji kepadanya. Ya, yang pertama kalau saudara baca Ibrani 6 ayat 13 sampai 19 nanti saudara bisa baca. Yang pertama, Abraham sebagai orang yang benar, sebagai bapak orang beriman, sebagai bapak orang percaya. Satu, dikatakan di dalam ayat 15, sabar. Itulah sikap yang dimiliki oleh Abraham. Sabar saudara. Semua akan berlalu. Waktunya Tuhan pasti akan datang pada kita. Yang kedua, pengharapan jangan sampai goyah. Sekalipun secara logika tidak masuk akal. Tapi Abraham tetap percaya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan terjadi. Itu dalam ayat-ayat selanjutnya dari Ibrani 6 ayat 13 sampai 19. Saudara bisa baca Roma 4 ayat 18. Itu keyakinan Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap. Tidak goyah dia dengan apa yang menjadi janji Allah. Lalu dia sangat percaya kalau Allah tidak mungkin berdusta. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Di situ juga dikatakan, dia yakin bahwa Allah adalah Allah yang berjanji dan dia pasti juga akan menepati. Prinsip hidup Abraham yang keempat adalah dia sungguh-sungguh hati sama Tuhan. Ya, sekalipun keadaan dan kondisinya tidak menyenangkan buat dia. Istrinya mandul, tidak punya keturunan, tapi pengharapannya sama Tuhan tidak pernah pudar. Jadikan diri kita sebagai orang percaya yang yakin, yang terus berjalan. Ini berita baik buat kita. Engkau punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dan selanjutnya ayat-ayat Mazmur 34 yang sudah kita baca tadi. Berita baiknya adalah Tuhan matanya melihat orang-orang benar. Telinganya mendengar akan teriak mereka minta tolong. Dan kalau orang-orang benar itu berseru kepadanya, dikatakan Tuhan akan mendengar. Bukan cuma mendengar, tapi dia juga akan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua pagi ini. Inilah berita baik yang saya sampaikan kepada saudara. Dunia tidak memberikan berita baik, dunia selalu bawa berita buruk. Setiap hari berita-berita yang ada seringkali menggelisahkan hidup kita. Tetapi pagi ini di hadapan saudara-saudara saya sampaikan kebenaran firman Allah. Saudara yang ada di rumah sedang beribadah. Saudara yang ada di dalam ruangan ini. Saya mau katakan berita baik dari firman Allah yang akan terus membuat kita yakin dan percaya bahwa perjanjian Allah atas umatnya tidak akan pernah disangkali oleh Allah. Tidak akan pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuai dengan apa yang sudah dia katakan. Matanya tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Dan Tuhan akan menjawab dan mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka. Kita tidak akan luput dari masalah. Tetapi satu hal yang kita tahu. Masalah boleh datang. Tuhan akan dikatakan apa? Ayat 20, Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman yang sudah kita terima. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah mendengar berita baik pada pagi ini. Ketika dunia mengabarkan berita-berita yang
menggelisahkan, berita-berita yang mengkhawatirkan. Tapi pagi ini datang kepada kami berita baik itu. Itu kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima dan kami dengar. Kami mau belajar berlaku hidup benar. Karena kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Supaya jangan lagi kami kembali kepada kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan kepada kami, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Teriak Tuhan itu tertuju kepada mereka yang minta tolong. Dan Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa mereka dan mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka. Kami mendapatkan berita yang sangat baik pagi ini. Kami mau terima firman-Mu dan kami mau belajar untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena orang-orang benar itu adalah orang-orang spesial di mata Tuhan yang selalu akan merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau adalah imam besar yang maha agung, yang turut merasakan segala kelemahan, sakit penyakit, persoalan hidup yang terjadi pada kami. Kami bersyukur karena kami menyembah kepada imam besar yang maha agung itu, yang tidak akan pernah membiarkan kami melangkah di dunia ini seorang diri. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu dari hari ke hari. Kami mau belajar sabar menantikan apa yang Tuhan janjikan. Kami mau tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami mau tetap belajar menanti apa yang Tuhan janjikan. Dan kami mau tetap ya Tuhan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang tidak akan pernah tergoyahkan sekalipun secara logika begitu sulit dan sukar. Namun iman kami kepada Tuhan yakin dan percaya pasti Tuhan akan melepaskan kami dari semuanya ini. Terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, mereka yang sedang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Berikan mereka berkat-Mu di dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, anak-anak kami Tuhan berkati. Supaya mereka juga boleh berhasil dalam pendidikan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan lindungi keluar masuk jemaat-Mu. Tuhan proteksi dengan kuasa-Mu. Sehingga mereka dapat menikmati benar-benar setiap hari dalam hidup mereka anugerah dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terdampak pekerjaannya. Tuhan berkati mereka. Biar kiranya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka bisa menikmati hidup bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati dan menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang ada di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka. Jamah, lawat mereka dan pulihkan keadaan mereka. Supaya mereka sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan melalui kesembuhan mereka. Berkatilah, tetap kami mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan mulai dari anak sekolah minggu sampai orang-orang tua. Diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dan disenantiasa disertai kehidupan mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Dengan berbagai macam problem, persoalan yang terjadi, biarlah bangsa ini juga boleh segera keluar dari kondisi yang ada. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah juga Tuhan berkati. Keadaan negeri ini Tuhan biar boleh pulih kembali, sehat kembali. Seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang patuh dan taat kepada aturan yang telah dibuat demi untuk kebaikan seluruh bangsa dan seluruh masyarakat yang ada. Dari mulai presiden sampai kepada jajaran para menteri dan gubernur yang ada di daerah-daerah. Berikan hikmat agar mereka dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati daerah kami, provinsi kami Nusa Tenggara Barat. Juga ya supaya tetap aman, tetap tentram. Tuhan, orang-orang yang terpapar semakin berkurang-kurang. Sehingga daerah kami ini menjadi daerah yang kembali di mana kami bisa bebas untuk beribadah, bekerja, dan bersekolah. Terima kasih ya Bapak, berkatilah seluruh pemerintah daerah kami ini. Jadikanlah daerah yang aman dan tentram untuk kami tinggali ya Bapak. Berkati perekonomiannya, berkati keamanan dan kesejahteraannya. Berkati aparat keamanan kami dari TNI maupun Polri, Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Berkati para tenaga medis, para dokter, supaya mereka juga tidak lagi terpapar oleh karena COVID-19 ini. Dan mereka semua boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan aman. Mereka juga boleh menikmati kebebasan dalam kehidupan mereka dari tugas-tugas yang begitu berat yang harus mereka jalani. Terima kasih ya Bapak.
Kau memberkati juga semua anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkatilah mereka supaya mereka diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, segala cita-cita dan harapan mereka akan tercapai dalam berkat anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan lindungilah kami, sertailah kami, dan berkatilah kami. Dan hamba-Mu akan mintakan berkat Tuhan di hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang sedang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing, maupun yang ada di gereja ya Bapa. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang selalu menghibur kita, adalah kiranya menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya, Dia tetap menyertai dan memberkati kita semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin.